itu berapa ukurannya. Di sini teman-teman bisa masuk ke properties. Ini plus saja teman-teman. Kemudian masuk ke stock setup. Di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada stok, ada cak jauh. Nah, kalau untuk mengatur material kita masuknya ke stok, lalu ke properties. Di sini ada beberapa parameter yang harus kita isi. Pertama adalah OD. OD ini adalah diameter terluar dari material tersebut. Di sini misalkan kita mempunyai material dengan diameter 52 ya. Kemudian untuk ID ini diaktifkan ketika kita material kita itu sudah berlubang awalannya. Jadi sebelum kita proses pun emang sudah ada lubangnya, baru kita aktifkan untuk isiannya sesuai dengan diameter lubang tersebut. Kalau masih pejal atau masih utuh, ini tidak usah diaktifkan untuk isinya. Kemudian untuk panjang benda kerja, di sini teman-teman lihat dulu untuk panjang yang akan dikerjakan itu 80 ya. Nah, jadi teman-teman otomatis panjangnya lebih dari 80. Misalkan saya menggunakan as panjang, yaitu besi silinder panjang dengan panjangnya itu 200 teman-teman. Saya mempunyainya as emang panjang misalkan itu sebelum dipotong ya. Kemudian untuk posisi 0 dari benda kerjanya ini teman-teman bisa majukan. Di sini saya majukan 2 mm. Kenapa saya majukan? Supaya awalnya ini yang kita majukan tadi itu kita bersihkan dahulu sisinya supaya lebih halus teman-teman. Jadi untuk proses facing, yaitu pemakanan rata di permukaan benda kerja. Lalu setelah kita atur semua, kita oke ya. Oke, kita oke terlebih dahulu. Untuk materialnya di sini tampilannya adalah garis putus-putus berwarna abu-abu ya teman-teman. Di sini warna abu-abu dengan panjangnya sepanjang ini. Jadi ini menggunakan as yang panjang, jadi masih belum dipotong, makanya masih panjang. Kemudian kita masuk ke stock setup lagi. Untuk di sini kita akan mengatur pencekaman benda kerjanya ada di mana. Di sini tidak wajib, cuma di sini saya contohkan saja caranya bagaimana supaya kita tahu kita akan mencekam benda kerjanya di mana. Setelah masuk, kita klik fungsinya, masuk ke parameter ya teman-teman. Kemudian kita isikan diameter pencekamannya. Nah, untuk diameter pencekamannya disamakan dengan diameter material benda kerjanya, yaitu 52. Kemudian untuk posisi pencekamannya teman-teman bisa isikan dengan mengetik di keyboard atau langsung memilih teman-teman. Di sini klik saja select. Nah, kira-kira harus lebih dari ujung geometrinya, kira-kira aman supaya tidak ketika proses tidak terkena cekamnya ya teman-teman. Nah, cekam itu untuk memegang benda kerjanya. Ini saya klik di situ ketemu minus 101 atau di sini ya biar tidak terlalu jauh ketemu minus 93. Nah, di sini kita bulatkan saja menjadi minus 90. Lalu kita oke. Untuk pencekamannya bisa dilihat ya teman-teman, ada di sini. Kalau kita lihat di sini masih aman ya teman-teman ya. Jadi masih ada jarak dari pemrosesan benda kerja dan pencekamannya. Lalu kita masuk ke proses selanjutnya ya teman-teman ya, yaitu proses pemilihan untuk toolsnya. Teman-teman masuk ke Lead Tool Manager, di sini di Utilities, Lead Tool Manager. Di sini ada beberapa pilihan tools. Untuk pertama yaitu proses yang pertama yaitu proses facing dan roughing. Teman-teman pilih yang ini ya,
yaitu OD right 55 derajat. Jadi OD itu untuk mengerjakan bubut luar, kemudian right itu untuk kanan, kemudian 55 derajat. 55 derajat itu sudut keruncingan insertnya ya. Insert itu mata potongnya teman-teman. Di sini kita pakai 55 derajat. Untuk R0,8 ini itu adalah radius ujung dari mata potongnya. Jadi memiliki radius sebesar 0,8. Lalu kita naikkan di sini, kita daftarkan. Kemudian untuk finishing kita pakai yang 35 derajat. Kenapa? Karena semakin kecil sudut mata potongnya, semakin halus juga hasil yang akan dikerjakan. Kita daftarkan. Kemudian proses selanjutnya adalah proses grooving, yaitu untuk membuat alur. Tentunya kita membutuhkan suatu tools groove di sini. Di sini saya memakai tool groove yang untuk luar ya teman-teman ya. Di sini untuk geometrinya ada R0,1, ada W1,85. Untuk R-nya ini adalah nus radiusnya, yaitu radius mata potongnya, yaitu 0,1. Dan untuk W ini adalah lebarnya teman-teman ya. Di sini mempunyai lebar 1,85. Di sini saya naikkan saja untuk standarnya, biarkan saja teman-teman. Lalu tool selanjutnya adalah tool untuk membuat ulir teman-teman. Di sini saya menggunakan yang medium karena ulirnya tidak terlalu besar. Lalu kita oke. Lalu untuk tools yang terakhir teman-teman. Untuk yang terakhir kita membutuhkan drill untuk membuat lubang yang ada di tengah ini teman-teman. Kita sesuaikan diameter drillnya itu berapa. Di sini tercantum 6 mm untuk diameternya. Jadi kita tentunya memilih drill dengan diameter 6 mm ya. Ini teman-teman sekalian, kita daftarkan saja. Jadi total yang tools yang akan kita gunakan adalah 5 tools. Kemudian kita atur dulu untuk penomoran toolsnya. Kita klik 2 kali dan masuk ke parameter. Nah, di sini kita tentukan dulu untuk nomor toolsnya nomor berapa. Disesuaikan supaya ketika kita memasang tools tersebut di mesin CNC-nya itu dapat kita samakan dan jadinya teratur atau sesuai dengan keinginan kita. Misalkan untuk tools yang tadi untuk pemakanan kasar itu saya posisikan di tool number 1, kemudian